Baik Bapak-bapak dan Ibu semua dirahmati Allah, saya subuh ini saya ingin menyampaikan tema tentang, maaf ya Pak, saya berdiri. Temanya tentang rezeki, ya, konsep rezeki sudah ada yang atur. Ini karena di sini banyak yang sepuh-sepuh, banyak yang tua-tua. Jadi nek duduk apa ini Pak? Silo ya Pak. Nah, kalau capek itu saya izinkan kalau Bapak mau ngeluruskan kaki. Apa bahasanya di sini? Bukan, rong lonjor. Selonjor gini siji, nek loro berarti iya. Ki sing waras sapa? Boleh. Yang enggak boleh itu di majelis taklim itu duduk tasbih. Duduk tasbih itu duduk dengan bersila lalu menganyamkan jari-jari diletakkan di pangkuan. Betul Pak tadi gini. Mirip setan lah gitu kira-kira ini. Setan tuh begini duduknya. Yang kedua, bersandar dengan kedua tangan ke belakang. Jadi ini Pak, ngeblak guring ini. Dan cara ketiga yang dilarang, duduk di majelis taklim dengan memeluk kedua lutut. Nah ngeten niki Pak, dipeluk gitu. Kowe nek Jumatan Pak, ngene iki Pak dipeluk, mesti yo ngene. Orang insomnia nggak bisa tidur, coba berangkat Jumatan, turu bisa tidur. Karena mungkin gaya duduknya itu gaya duduknya syaitan yang dilarang oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Baik, bab masalah rezeki. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala Muhammad. Kalau bicara rezeki, yang terbayang, yang terpikir di kepala kita ini Bapak-bapak, jangan hanya harta, jangan hanya duit. Ini konsep rezeki yang pertama, bahwa rezeki itu bukan hanya uang atau harta. Dua anak iya rezeki. Anaknya oke, berarti rezekinya oke. Istri juga rezeki. Oh, ngerti aku ini. Ustadz pasti bakal ngomong bojone oke, berarti rezeki ini oke. Bapak lo yang udah kelihatan terbaca. Jadi rezeki itu ditutupi aib, itu rezeki. Sehingga ada ulama Syekh Hasan Al-Basri didatangi oleh jamaahnya begini, Syekh, saya itu lihat orang-orang rajin sholat ke masjid, ibadah, baca Quran, hidupnya bergelimang masalah, banyak musibahnya. Tapi saya Syekh, kenapa ya hidup saya kok mulus, hidup saya kok lancar, gak ada musibah-musibah seperti orang-orang itu. Lalu dia ini orang kaya nih, yang ngomong ini orang kaya, tapi juga soleh. Lalu kata Imam Hasan begini, Pak, boleh saya tanya? Silakan Syekh. Tadi malam tahajud enggak? Saya tidak tahajud Syekh. Itu sudah cukup musibah bagimu, karena di malam itu Allah tidak mau melihat wajahmu. Langsung Pak, tertegun itu si orang yang mengatakan orang itu punya musibah, banyak musibah, padahal tidak diizinkan Allah bertemu di sepertiga malam. Itu sudah cukup musibah. Datang ke masjid kok sering terlambat, jamaah masbukiyah, karena tekoni sok masbuk terus sampai dititeni, hafal orang-orang tua jai, nek kae mesti telat. Nah tenan to, telat masbukiyah, musibah. Tidak, nikmat ibadah itu juga musibah. Jadi
musibah, nikmat kan luar biasa. Bisa ibadah nikmat itu saja sudah luar biasa. Sampai Rasul itu ngajarkan kita Bapak doanya. Ya Mu'adz, usika ya Mu'adz, aku nasihati, aku wasiatkan kepadamu wahai Mu'adz. Lalu kata Rasulullah, Rasulullah megang tangannya Mu'adz. Rasul mengatakan, ya Mu'adz, setelah sholat jangan lupa baca doa ini Mu'adz. Rasul mengajarkan doa, Allahumma a'inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadati. Ini karunia loh, tiga-tiganya ini rezeki. Orang kalau tidak punya tiga ini dipastikan hidupnya tidak bakal bahagia, hatinya gersang pasti. Coba pertama, Allahumma a'inni ala dzikrika. Orang ini kalau udah nggak bisa zikir Pak, susah zikir, nyebut nama Allah susah, itu sudah musibah buat dia, pasti hatinya keras, kesandung, bukannya innalillahi wa inna ilaihi raji'un atau astagfirullah, enggak, kesandung malah moncrot, kaget, monyong. Itu mulut sudah dicabut dari nikmatnya menyebut nama Allah, susah berzikir. Sekarang maaf, di YouTube, di anak-anak muda sekarang itu lagi ngetren itu kata-kata ngapunten ya Pak, anjir, sidik-sidik anjir, itu lisan itu, nauzubillah min dzalik, tidak bisa nyebut baik itu susah. Ada bapak-bapak, Ustadz kami ini sering badminton Pak Ustadz, itu kalau kami ngomong gini gimana ya, wis refleks lah gimana, kalau kami nyemes tuh kadang-kadang batukmu melocot nyemes itu batukmu melocot, itu udah biasa, itu lisan sudah nggak bisa zikir, susah. Orang tuh kalau nggak bisa ingat Allah, pasti hidupnya putus asa. Orang bunuh diri itu kenapa? Karena dia menganggap masalahnya berat, masalahnya besar, lebih besar daripada Allah. Stres. Makanya ini bisa zikrika itu nikmat. Maka tadi ketika kita sholat dibacakan di rakaat pertama surat Al-Baqarah ayat 152, posisi di dalam Al-Quran ya, sebelah kanan agak ngisor. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Fadhkuruni azkurkum washkuruni wa la takfurun. Fadhkuruni azkurkum, kalau kamu ingat aku, zikir ingat aku, niscaya aku ingat kepadamu. Washkuruli, bersyukurlah kepadaku. Disuruh bersyukur. Maka doanya Allahumma ini ala dzikrika. Yang kedua apa? Wa syukrika. Oh, ini nggak bisa bersyukur nih susah. Mesti misuh, ngeluh, semuanya dikeluhkan, semua diproteskan. Ini kalau nggak bisa syukur. Nah, yang ketiga ini husni ibadatik, ibadah yang nikmat, ibadah yang lezat, itu karunia Allah. Maka konsep rezeki yang pertama itu apa? Pahami bahwa rezeki bukan hanya harta, bukan hanya duit, tapi kesehatan, kemuliaan, kehormatan, ditutupi aib, istri, anak-anak, itu semuanya rezeki. Ada orang itu rezekinya sedikit tapi anaknya oke, itu rezeki. Ada orang sebaliknya, hartanya banyak nggak punya anak. Saya kasih ilustrasi ya Pak. Datang nih bapak-bapak, Mas Awan, ada apa Pak? Ini betul Mas Awan? Betul. Boleh saya konsultasi? Silakan Pak. Duduk Pak, duduk. Ada apa Pak? Mas Awan, kami ini sudah menikah 25 tahun, belum punya keturunan Mas Awan. Saya sama istri sudah tidak mungkin lagi punya anak. Istri juga sudah tak mungkin, sudah menopause. Lalu itu saya datang ke sini Mas Awan, dengar kabar katanya Mas Awan baru punya anak lagi. Terus
Kalau boleh Mas Awan, saya ingin mengadopsi anaknya satu saja Mas Awan. Maaf Pak, tidak bisa. Ya udah Mas Awan, saya kasih, minta tolong, saya ingin punya anak. Boleh enggak Mas Awan anaknya saya adopsi? Lalu nanti saya kasih tanda terima kasih 1 miliar. Maaf Pak, anak saya tidak saya dum-dum, enggak saya bagi-bagi. Mas Awan, bagaimana kalau 2 miliar? Tidak. Mas Awan, terakhir Mas Awan, bagaimana kalau 5 miliar? Ntar ya Pak, tak mikir dulu ya Pak. Ya lumayan. Tidak, mau 5 miliar anak saya tidak akan saya berikan kepada siapapun. Coba Pak, kalau satu anak itu diregani 5 miliar, anak saya itu 10 ya, 11 meninggal 1 ya, anggaplah yang 10 dihitung lah, 10 kali 5, berapa kekayaan saya Pak? 50 miliar. Kuwi se anake urung mboke, nek mboke dihitung ya anggaplah 10 miliaran ngono ya. Tambah 20 miliar berarti 70 miliar. Makanya anak saya itu di rumah Pak, nek lari-lari gitu, loncat-loncat, wah, 1 miliar, 2 miliar, ployan, playong. Duit tok itu Pak. Itu kaya, itu juga rezeki. Anaknya senang sama Al-Quran, rezeki. Ada orang itu menghabiskan duit banyak mau didik anaknya nggak bisa-bisa kok. Betul? Nah ini konsep rezeki yang pertama. Konsep rezeki, memahami rezeki supaya tenang. Karena banyak anak-anak muda ini nggak nikah-nikah itu gara-gara ragu dengan rezeki. Sampai sekarang ada. Kemarin saya alhamdulillah mentarufkan lagi mas-mas umurnya 39 tahun telat nikah gara-gara mikir kayak gini. Aduh nanti nih aku nikah bojoku gelem ora ya karo aku, walaupun hidup mungkin sederhana kok apa gelem. Apa ada zaman sekarang cewek yang hidupnya mau diajak berjuang sederhana? Itu masih ketakutan harta. Padahal Pak, anak muda ini sudah punya usaha laundry, punya usaha warung kelontong, punya usaha apa lagi, satu lagi ada 3 usaha, yo sudah punya mobil, punya rumah. Ngono masih ragu juga. Saya nggak punya apa-apa, ya nekat wae nikah meneh. Ini ada orang masih ragu, kenapa? Karena dia belum paham. Dia mengira dia yang ngasih rezeki, makanya ragu terus. Maka konsep rezeki yang kedua apa? Konsep rezekinya adalah orang itu makhluk, bukan orang, makhluk berakal ataupun tidak berakal, rezeki sudah dijamin oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Berakal ataupun tidak berakal, dewe iki berakal. Contoh yang sudah hilang akal siapa? Wong edan. Wong edan itu iso guyang-guyu, senyum-senyum karena tidak risau dengan rezeki. Ono wong waras prengat, prengut, selalu risau dengan rezeki. Dia perlu belajar dengan orang edan, perlu belajar piye carane supaya hidup selalu bahagia. Karena orang gila tak pernah risau dengan rezeki dan tidak pernah risau dengan rezekinya orang lain. Ya wong edan dia tetap ada hikmahnya juga lah ya, ada pelajarannya untuk kita. Sudah dijamin. Allah menyebut dalam surat Hud ayat 6, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, wa ma min dabbatin fil ardi illa 'ala Allahi rizquha. Dan tidaklah aku ciptakan makhluk melata di muka bumi, semuanya nih makhluk, illa 'ala Allahi rizquha, kecuali sudah dijamin rezekinya oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Sudah dijamin. Sampai dalam hadis riwayat Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu, ketika proses penciptaan manusia, janin umur 4 bulan 120 hari. Jadi kalau ada ibu-ibu keguguran kok umurnya belum 4 bulan, nah ini dia belum dianggap bayi, belum dianggap makhluk. Karena kalau sudah umur 4 bulan, Allah utus malaikat, tugasnya 2,
Satu, meniupkan ruh. Ruh ditiup umur 4 bulan. 4 bulan keguguran. Maka yang bayi dikeluarkan dari perut ini diberi nama, terus dimandikan, dikafani semampunya. Tapi kalau di bawah itu tidak perlu. Begitu istimbatnya para ulama tentang hadis ini, ditiupkan ruh umur 4 bulan. Dan tugas malaikat yang kedua, mencatat baginya 4 takdir. Apa 4 takdir? 1, rezekinya. Rezeki harus ditulis, sudah ditulis. Ora kerja, makanan masuk. Giliran lahir, kan saluran rezekinya lewat apa iki? Plasenta, betul? Puseri loh Pak. Bayi kan lewat udele itu loh, lewat udele bayi itu kan masuk makanan. Lahir, pintu rezekinya potong, pintu rezekinya dipotong. Allah keluarkan 2 sumber air, Merapi, Merbabu. Paham? Diputus 1, Merapi, Merbabu mengeluarkan air kawahnya, laharnya itu keluar. Umur 2 tahun, Merapi, Merbabu ditutup, kasih brotowali, balsem, itu macam-macam, ditutup. Saiki Pak, pecel lele, lotek, bakso, mie ayam melebu kabeh. Allah sudah jamin rezeki dari kandungan 4 bulan. Rezekinya 2, ajalnya. Ajal dia apa? Amalannya. 4, nasib baik, nasib buruk. Jodoh itu masuk mana? Rezeki. Anak masuknya rezeki. Rezekinya, ajalnya, amalannya, nasib baik, nasib buruk, itu sudah dicatat di dalam perut. Maka apa yang dirisaukan? Ada ulama generasi tabi'ut tabi'in yang bernama Syekh Ibrahim bin Adham. Syekh Ibrahim ini lagi duduk-duduk, didatangi jamaah. Jamaah ini ngeluh ekonominya dia karena anaknya banyak, punya anak banyak, dia mengeluh. Apa kata Syekh Ibrahim bin Adham? Beliau katakan begini, Pak, beliau pulang, lalu tunjuk mana anakmu yang tidak dijamin rezekinya oleh Allah, bawa ke sini. Pulang, mana anakmu yang tidak dijamin rezekinya oleh Allah, bawa ke sini. Maka si jamaah tadi langsung terdiam. Kenapa terdiam? Selama ini mulutnya sering ngomong, rezeki sudah ada yang ngatur, rezeki saka sing dhuwur, mung lisan tok. Tapi hatinya masih terus risau, pikirannya terus risau. Itulah yang diucapkan Al-Imam Syakik Al-Balki, manusia itu ada 3 pernyataan yang didustai sendiri. Nah, salah satunya adalah dia yakin rezeki dari Allah, tapi terus risau dengan rezekinya. Berarti dia belum yakin itu. Dusta. Nah ini yang kedua, rezeki sudah dijamin. Yang beri Allah, bukan bapak-bapak. Ibu-ibu tuh dapat rezeki itu bukan suami. Allah sejatinya mau ngelewat suami. Saya kasih contoh. Bapak-bapak, ibu-ibu masih kelingan almarhum Uji. Siapa? Ustadz Jeffrey. Kan ada Ustadz, ini maaf ya, ada Ustadz MQ manajemen kolbu. Siapa? Aakim. Ada Ustadz sedekah. Siapa? Yusuf Mansur. Ada Ustadz zikir. Siapa? Ustadz Arifin Ilham. Ada UJ, Ustadz Jeffrey. Kalau saya itu dikenalnya UC Pak, Ustadz cadangan. Ini orang-orang sing teko Ustadz ini baru telepon saya. Ini jangan-jangan saya di sini ya cadangan juga. Ini jangan-jangan pemain intinya nggak datang, terus satawan baik. Nah, almarhum UJ Ustadz Jeffrey Al-Bukhari meninggal dunia Pak. Yang ditinggal berapa? 1 istri dan anaknya berapa? 4.
Uce itu anaknya 4, istri 1. Ya Allahu alam ya. Kemarin dengar-dengar katanya istrinya ternyata 2, ya toh. Malah hokeh berarti dia sekarang. Uce itu bukan PNS. Bukan PNS. Berarti tidak ada gaji pensiun. Berarti kalau Uce meninggal nggak ada tunjangan ke istrinya, itu tidak ada. Tapi nyatanya Uce meninggal dunia, istrinya ikut meninggal nggak Pak? Enggak. Anak-anaknya ikut meninggal? Enggak. Bahkan Mbak Pipi itu pernah rumahnya kebakaran, ya masih hidup. Kenapa masih hidup? Karena rezekinya Allah yang jamin, karena dia masih punya jatah rezeki. Mong yang jadi kerisauan saya itu kan istrinya Uce itu, Mbak Pipi itu kan sampai sekarang belum nikah ya Pak. Jadi saya itu sebagai laki-laki rasanya kok kasihan gitu rasanya. Ini mencurigakan nih guyu gitu. Ya kan pengen nolong Pak ya. Nolongnya bentuknya apa kan, yang penting pengen nolong. Nah itulah dia Pak yang disebut dengan rezeki itu sudah dijamin oleh Allah Ta'ala. Bukan suami, bukan kantor, bukan bos. Maka jangan sampai kita diperbudak oleh bos. Tak mau. Hubungan kita sama Allah diganggu sama bos, tinggal ke bosnya, ganti bos lain, ganti juragan lain. Kenapa? Berani-beraninya dia ganggu hubungan kita dengan Allah, sampai sholat kon mengko, sholat kita keteteran, sholat kita hancur gara-gara bos dunia. Ini jangan sampai kita begitu. Padahal pekerjaan kita, bos kita di dunia itu yang ngasih rezeki ya Gusti Allah kok. Bisa-bisanya kita tunduk patuh sama dia sampai rusak hubungan kita dengan Allah. Ada orang kan terlalu cinta dunia gue sampai sholatnya mengko. Makanya Imam Ibnu Qayyim Al-Jauziyah rahimahullah taala mengatakan hati-hati dengan dunia. Dunia itu lebih kejam daripada Harut dan Marut. Harut dan Marut bisa memisahkan suami dengan istri, tetapi dunia bisa memisahkan seorang hamba dengan Tuhannya. Itu dunia. Hati-hati. Nah ini konsep rezeki yang kedua. Rezeki dijamin oleh Allah, berakal ataupun tidak berakal. Tiga ya. Seseorang tidak akan mati sebelum menghabiskan jatah rezekinya. Seseorang tidak akan mati sebelum menghabiskan jatah rezekinya. Maka Rasul mengatakan, ayuhanas inna ahadukum la yamuta hatta yastakmila rizqahu. Manusia sekalian, kalian itu ketahuilah, tidak ada seorang pun di antara kalian mati kecuali, kata Nabi SAW, yastakmilu rizqahu, dia sudah habiskan jatah rezekinya. Ini HP saya tak pencet mati. Kira-kira kenapa? Ya, bukan habis Pak, memang belum tak nyalakan. Kalau tak nyalakan Pak, ada tulisannya baterai 100%. Betul. Lama-lama 50%, lama-lama tinggal 1%. Merah warnanya, lama-lama pet mati. Pertanyaan saya, baterainya rusak nggak? Rusak. Loh kok mati? Karena jatah rezekinya sudah habis. Makanya ada orang sehat-sehat kok mati. Ada jamaah ki ketok seger-seger gini ki, pulang-pulang mati. Padahal sehat, jatah rezekinya sudah habis. Ada juga ustadz yang ceramah menggebu-gebu, pulang-pulang ya tetap sehat. Karena belum habis jatah rezekinya. Paham ini? Makanya ngomong sehat kok mati, nggak usah heran, jatah rezekinya belum dihabiskan. Pak inget nggak dulu ada di Jogja itu seniman namanya Mbah Surip, kelingan nggak? Tak gendong kemana-mana, masih kelingan? Mbah Surip itu kan seniman, ciptake lagu, nganti tuwek, nggak terkenal. Tahun 2009, 2008, 2009 mulai dikenal lagunya Tak Gendong Kemana-Mana.
Apa itu? Ternyata lagu Tak Gendong Kemana-Mana terkenal, dijadikan NSP, nada sambung pribadi, kontrak 1 miliar 2 miliar sama Telkomsel. Rezekinya brul. Ternyata memang itu sudah jatah rezeki yang harus dihabiskan. Kenapa? Setahun kemudian meninggal. Karena memang jatah, ternyata hidupnya tinggal setahun. Lah nek dikucurkan kicrit-kicrit nggak rampung, langsung dibrol meninggal. Didi Kempot, tahu Didi Kempot? Ambyar. Nyiptake lagu nggak pernah booming, itu nggak begitu boomingnya yang Jawa-Jawa tok. Tapi lihat menjelang kematiannya dibuat lagunya ambyar, terkenal kemana-mana, langsung duitnya brol. Ternyata jatah rezeki mau dihabiskan, habis ya meninggal. Makanya ono bapak-bapak kok tiba-tiba rezeki nih brol. Nah itu tiba-tiba, wih lah aku untuk rezeki ojo. Syekh Saleh Al-Mahomizi, beliau dalam ceramahnya menceritakan ada anak muda lagi berjalan lalu kepleset sumur. Ya, ada sumur pinggir jalan itu, kepleset kecemplung sumur. Bengak-bengak, tolong. Orang sekitar mendengar langsung ngerumuni. Setelah dikerumuni, tolong, ditolongi anak muda ini. Setelah diangkat naik pakai tali itu, naik lemes dia pak, geletak pingsan. Orang-orang berusaha menyadarkan anak muda ini. Setelah sadar dikasihlah segelas susu, dikasih minum biar seger, biar teges lagi minum. Setelah minum, kata warga gini, Mas, mau ceritane kepiye kok iso kepleset itu kepriben kan gitu, kok iso matamu pernah delok ke dalan. Kata anak muda gini, begini pak, tadi cerita kronologinya begini. Lah anak muda tadi mempraktekkan, lah pas mempraktekkan malah kepleset lagi pak, cemplung lagi, jebul. Wilajan bocah pekok tenan iki kan gitu kan, langsung ditolongi. Wah, berkali-kali jatuh, angkat lagi jatuh. Akhirnya berhasil diangkat sampai ke atas, meninggal dunia. Pertanyaannya, kata Syekh Saleh, kenapa pas jatuh pertama kok nggak meninggal? Karena ada jatah rezeki yang belum dihabiskan. Apa pak? Segelas susu. Ini saya jadi ragu-ragu ini. Ojo-ojo ini jatah terakhir ini. Tak umbe apa ora edang iki. Jangan-jangan segelas susunya belum habis. Makanya begitulah orang itu tidak akan mati. Ada yang diinfus sampai berhari-hari, koma itu berhari-hari, nggak mati-mati. Yaitu karena jatah rezekinya belum habis. Nah ini yang ke berapa tadi? 3. Jadi konsep rezeki yang ketiga adalah seseorang itu tidak akan mati sebelum menghabiskan jatah rezekinya. Pertanyaannya gini, lalu Pak Ustadz, apa yang dimaksud dengan bekerja keras nanti akan merubah nasibmu segala macam, rezekinya lancar? Kalau sudah dicatat di dalam perut itu sudah dicatat rezekinya kaya atau miskin, terus untuk apa kita kerja pontang-panting, jebule ternyata takdirnya miskin? Kata para ulama, dalam kaidah fikihnya itu, sesuatu yang tidak kita ketahui maka tidak boleh jadikan sandaran untuk berhukum. Kita kan tidak tahu kita ini nasibnya kaya atau miskin, maka jangan jadikan itu sebagai sandaran nih kita. Ojo-ojo kok ndak aku miskin, wis kerja keras jebule pancen miskin, mendingan ra kerja. Nggak boleh. Berarti dia telah suuzon dengan dirinya, suuzon dengan takdirnya. Itu kayak nanti aliran Jabariyah, wis lah pasrah, ngopo sholat biasa wae lah, paling kok ya nek misalnya nasibnya mlebu neraka ya mlebu neraka. Nggak bisa gitu, nggak boleh jadikan sandaran. Kata Rasulullah itu kan, bertawakalah kalian dengan sebenar-benar tawakal, niscaya Allah akan berikan kalian rezeki sebagaimana burung di pagi hari keluar dalam perut lapar, pulang sore dalam keadaan perut kenyang. Artinya apa? Tawakal itu ya seperti burung, tidak meninggalkan ikhtiar. Keluar belum tentu dapat rezeki, penting metu dhisik golek. Nah, nanti Allah akan cukupkan dalam kondisi perut
kenyang. Nah, ini Allah tidak akan habis ini. Nah, yang terakhir, yang keempat. Sampai jam berapa? Halo? 5 menit lagi. Baiklah, 10 menitan ya. Mudah-mudahan, atau 15 menit ngepas ke setengah 6. Apa itu konsep rezeki berikutnya? Yang keempat, rezeki adalah apa yang kita gunakan atau yang kita manfaatkan. Sementara yang kita kumpulkan belum tentu rezeki kita. Saya ulangi, rezeki itu apa yang sudah digunakan atau dimanfaatkan. Kalau belum, yang baru dikumpulkan itu belum rezeki kita, tidak dianggap rezeki. Yaqulu Ibnu Adam, kata Nabi SAW, hadis riwayat Abdullah bin Sikhr. Yaqulu Ibnu Adam, mali mali mali. Berkata anak Adam, itu harta saya, itu rumah saya Pak Ustadz, itu kos-kosan punya saya, itu rumah kontrakan punya saya, itu tanah kosong punya saya, punya saya, punya saya, punya saya. Kata Rasulullah, wahalaka mal, apa yang kamu maksud dengan hartamu itu apa? Padahal kata Nabi, rezekimu itu, rezeki adalah apa yang kamu makan sampai habis. 2, apa yang kamu gunakan sampai rusak. 3, rezeki adalah apa yang kamu sedekahkan di jalan Allah. Nah, itulah rezeki. Nih konsep rezeki Pak. Rasul mengatakan, 1, apa yang kamu makan sampai habis itu, habis yang kita makan, yang kita telan, itulah rezeki kita. Belum dimakan, belum rezeki. Ini punya siapa? Ini minuman punya siapa? Punya saya, iya kan? Diberikan ke saya toh. Pertanyaannya, ini rezeki saya bukan? Belum tentu, belum tak minum, belum tentu jadi rezeki saya. Tapi ini punya saya. Saya pernah Pak pengajian di daerah Magelang itu, ceramah, disuguh minuman sama snack-snack jajan pasar Pak, enak-enak. Itu di sana Magelang, di sini kan tidak ada ya, itu di sana. Itu iki nggak usah serius-serius, kok tidak panitia langsung bingung golek jajan pasar. Itu disuguh jajan pasar Pak, batin saya Pak, ya Allah, jajan pasarnya enak-enak ya Allah, iki aku jarang mangan sih iki. Dalam hati saya, ya Allah, mudah-mudahan kau dibungkus ke, ya Allah, bungkus ke, ya Allah. Terus selesai saya ceramah, kan nggak mungkin Pak ceramah karunya-unya, kan jelas nggak mungkin. Rampung ceramah, ngelihat jam, waduh, saya harus ceramah lagi, nggak cukup saya. Selesai ceramah saya pamitan. Kata panitianya, Pak Ustadz, monggo didahar, monggo dirahapi, dinikmati. Saya bilang, maaf bun, ibu-ibu panitia, maaf bun, saya nggak sempat, ada jadwal lagi, mohon maaf gitu. Oh ya udah Pak Ustadz, kami bungkusin. Alhamdulillah ya Allah, iki wiridnya tembus, bungkus ke, bungkus ke, bungkus ke, bungkus ke, bungkus. Pak Ustadz digawak gitu, tak cangking, tak bawa, tak cangking. Pas mau keluar, tahu-tahu rombongan bapak-bapak ngajak salaman. Yo tak deleh dhisik to. Nah, salaman tekan parkiran. Nguripe kendaraan Bali ning dalan kelingan. Astagfirullah, ya Allah, senekku ya Allah. Ya saya teringat, oh iya, rezeki kan apa yang kamu makan, nek belum dimakan belum rezeki, maka snack tadi belum rezeki saya. Makanya saya sekarang kalau pengajian digawani snack nggak akan saya lepaskan Pak, cekel tangan kiri pokoknya wis. Saya salaman, ojo didelehke meneh, ngono kuwi men dadi rezeki. Tapi yang ngono ki tahu Pak, tak delehke kolong mobil. Telung dino konangan, la ilaha illallah. Wis dijogo-jogo ternyata di bawah kolong kursi mobil itu. Ya ora kepangan, dibuka basi, belum rezeki. 2. Jadi apa yang kita miliki itu belum tentu rezeki. Mau dia punya beras 1 ton, sing dipangan paling mau pirang kilo. Mobil punya 100, yang dipakai ya cuma 1, ya itu rezeki. Yang 1 itu yang lain-lain.
Dua, kata Nabi, rezeki itu apa yang kamu gunakan sampai rusak. Baju boleh banyak, baju boleh banyak. Ibu-ibu itu terutama itu, bajunya lemari ini kebak baju, sampai lemari ini bapak ini tergeser diisi bajunya ibu-ibu barang saking oke. Bapak mau sak cemlik kuwi wae, ya mau sarung, koko, jaket kuwi wae ora ganti-ganti. Ibu ki kadang-kadang koleksi bajune nganti oke wae arek pengajian bingung nganggo klambi sing ndi kok aku ora duwe klambi, ngomong ora duwe klambi padahal sak lemari klambi kabeh. Kalau nggak dipakai ya itu bukan rezeki. Dipakai jadi rezeki, go sholat jadi rezeki, jadi pahala. Kalau cuma ngonggrok itu bukan rezeki kita, eman-eman ini. Makanya saya bilang ilustrasinya gini, ada orang kaya raya kerja di Papua, Freeport, bangun rumah di Yogyakarta, perumahan Merapi View, karena rumahnya 2 lantai, paling sebelah utara itu kacanya bening kayak Indomaret, Alfamart, bening gitu. Dibuka tirai itu langsung tebus ngelihat Gunung Merapi, makanya Merapi View. Di atas megah, lantai 1 kamarnya cuma 1 untuk pembantu. Bangun dia, selesai kerja di Freeport, pensiun, rekane itu cita-citanya tuh ingin menikmati masa tua pensiun di Yogyakarta. Turun dari pesawat di bandara itu kok kliyeng geledak, langsung selamatkan. Wah, panik, bawa ke rumah sakit. Ternyata apa? Maaf Pak, beliau kena stroke, lumpuh Pak, lumpuh separuh. Akhirnya selesai sebulan di rumah sakit, pulang-pulang bawa kursi roda. Delok umai bingung, delok kamar kok yo dhuwur temen, delok ondone iki naik tangganya aja muter, kayu ulir Pak, muter-muter. Iki piye carane munggah? Akhirnya ya sudah Pak, mau nggak mau putuskan. Mami bilang ke istrinya, papi kan sakit begini nggak mungkin di atas, ya sudah di kamar bawah aja. Akhirnya dia tinggalnya di kamar pembantu. Pembantunya kemana? Ke atas. Jangan, rezekinya pembantu nggak akan lari kemana, nggak akan lari kemana. Maka rezeki itu apa yang digunakan, ya belum jadi rezeki. Nah yang terakhir kata Nabi, rezeki itu adalah apa yang kalian infakkan di jalan Allah, yang kalian keluarkan di jalan Allah, itulah rezeki. Dikumpul-kumpulkan tok nggak jadi rezeki, tapi diinfakkan jadi rezeki. Makanya saya di Jogja itu punya program namanya program Barkas Mulia. Barkas itu barang baru dan bekas. Kalau jamaah-jamaah di Jogja itu yang punya barang nganggur bertahun-tahun nggak dipakai, ini jadi hisab di akhirat, mending sedekah ke jadi penyelamat, sedekah ke jadi penyelamat, sedekah ke jadi penyelamat. Kita ini butuh banyak apa ya, bahan-bahan bekal-bekal penyelamat tuh banyak. Sampai Allah mengatakan surat Al-Hasyr itu ayat 18, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha, wahai orang beriman bertakwalah kamu kepada Allah, wal tanzur nafsuma qaddamat liqad. Pikir ke akhiratmu, bekalmu wis ana apa urung? Cek baju-baju yang gak kepake, kumpul ke, buntel, sedekah ke. Motor, sepeda gak tahu dinggo, mending sedekahkan. Saya begitu Pak. Wis pokoke ning omah ki apa sing anu store ke kabeh wis, nganti ra duwe apa-apa kan store ke kabeh, ora kanggo kabeh lah soalnya. Ya itu Pak. Jadi apa, harta itu yang diinfakkan. Tapi ada derajat yang paling tinggi. Ini PR, maaf, ini sebagai penutup ceramah saya, ini PR untuk bapak-bapak semua, PR untuk bapak-bapak dan ibu-ibu tentunya. Apa PR-nya? Allah menyebut dalam surat Ali Imran ayat 92, ayat pertama juz 4, sebelah kiri atas itu. Apa kata Allah? A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Lan tanalul birra hatta tunfiqu mimma tuhibbun wa ma tunfiqu min syai'in fa innallaha bihi alim. Lan tanalul birra, kamu tidak akan sekali-kali pun sampai pada puncak kebaikan, kamu tidak dianggap sampai puncak kesuksesan
hatta tunfiqu mimma tuhibbun, sampai kamu bisa bersedekah dari mimma tuhibbun, harta yang paling kamu cintai. Ingat, harta yang paling kamu cintai. Tandanya kamu sudah, hatimu tuh cerai dengan dunia. Hanya Allah yang berhak paling dicintai. Yang dicintai dari dunia sudah tidak ada lagi, sudah diberikan di jalan Allah. Itu PR untuk kita semua. Sudah dilakukan atau belum? Abu Thalhah radhiyallahu anhu, sahabat Nabi, dengar ayat ini, Anas bin Malik lari-lari mendatangi kebunnya Abu Thalhah yang bernama Buraiha. Kebunnya di depan Masjid Nabawi. Pak, bisa bayangkan, kebun kurma di depan Masjid Nabawi. Kebunnya Abu Thalhah ini terkenal kebun yang paling subur karena ada sungai mengalir di tengah-tengahnya. Ditambah lagi buahnya terus tidak mengenal musim, berbuah terus. Rasul sendiri pernah minum airnya di sungai itu. Posisinya strategis. Nek Coro Jogja itu punya tanah di alun-alun. Depannya kan ada Masjid Agung. Nah, depannya kan alun-alun lapangan. Nah, itu kan tanahnya mahal banget, Pak. Semeter itu paling harganya 50 juta, ya Sri Sultan nggak jual loh itu, Pak. Itu punya tanah Abu Thalhah seberang, persis depannya Masjid Nabawi. Buraiha. Anas bin Malik ngasih tahu, ya Abu Thalhah, baru saja Allah turunkan wahyu, lan tanalu birra hatta tunfiqu mimma tuhibbun. Tidak akan sampai kalian pada puncak kebaikan sebelum sedekah dari harta yang paling dicintai. Langsung Abu Thalhah ini lari. Lihat Pak, sahabat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, girah imannya, langsung lari ke Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, langsung bertanya, ya Rasulullah, betulkah barusan ayat turun seperti ini, seperti ini? Kata Rasulullah, betul wahai Abu Thalhah. Lalu kata Abu Thalhah, ya Rasulullah, sebagaimana yang engkau tahu, aku ini orang Ansor, kebun kurmaku banyak, saya punya beberapa kebun kurma, namun yang paling aku cintai kebun kurma Buraiha. Itu yang paling aku cintai. Maka aku ingin belanjakan, aku berikan di jalan ini, aku berikan kepada Allah dan Rasulnya. Masya Allah. Kata Rasulullah, beruntung, harta yang beruntung, harta yang beruntung, dan beruntunglah engkau wahai Abu Thalhah. Tapi kata Rasulullah, ya Abu Thalhah, keluargamu banyak yang masih miskin, jangan sampai kamu kaya sendiri, keluargamu miskin. Nah, itu kebunnya kamu bagi-bagi saja, kamu sedekahkan ke keluargamu. Sedekah ke keluarga itu lebih utama. Jangan sampai kita ini terlalu makmur, saudaranya tertinggal. Yas'alunaka madza yunfiqun, qul ma anfaqtum min khairin faliwalidayni wal aqrabin. Walil. Sedekah yang paling utama itu ke orang tua. Wal aqrabin, karib kerabat terdekat. Kakak, adik, tetangga kanan kiri itu lebih berhak. Wal yatama wal masakin ibnu sabil. Pulang ke kebunnya, langsung panggil istrinya Abu Thalhah ini. Siapa namanya? Ummu Thalhah, ngono wae orang repot amat. Lah kan Abu Thalhah, berarti istrinya siapa? Ummu Thalhah. Ya Ummu Sulaim, istrinya. Ummu Thalhah, keluar. Kenapa? Keluarlah dari kebun itu, karena kebun itu sudah bukan milik kita, telah aku kembalikan kepada si pemiliknya. Maksudmu telah aku sedekahkan, barusan turun ayat lan tanalul birra hatta tunfiqu mimma tuhibbun. Apa jawab istrinya? Beruntunglah engkau wahai suamiku, beruntunglah engkau. Lihat Pak, istrinya orang beriman, istrinya orang soleh, beruntunglah engkau wahai suamiku. Itu catatan Pak, istrinya ya solihah, tapi ini istrinya tolehah. Opo Mas? Mbok sedekah ke ora taren-taren, ora ngomong aku Mas. Lanang marah-marah Pak, pencak-pencak. Tapi istri yang solehah tahu akhirat tuh lebih, walal akhiratu khairul laka minal ula. Bapak-bapak punya harta, bapak-bapak punya ladang. Ingat, anak itu boleh dikasih warisan, tapi ingat, bapak lebih berhak selamat dengan harta itu. Anak ini masih punya akal, masih bisa selamat dengan akalnya, masih bisa cari makan, rezekinya sudah diatur. Bapak nggak usah terlalu risau dengan rezekinya anak, karena sudah dicatat rezekinya. Tapi bapak itu lebih penting untuk selamat akhirat kita nanti bagaimana. Harta itu mumpung yang bapak keluar keringet capek-capek ngumpulkan, beli tanah, keluarkan di jalan Allah.
karena itu lebih penting untuk menyelamatkan diri kita. Nek anak, insya Allah selama kita bekali iman takwa, insya Allah dia bisa selamat. Demikian bapak-bapak semua yang dirahmati Allah, dicintai Allah Subhanahu wa taala, bab tentang masalah rezeki. Jadi supaya dengan ini, kaidah ini, kita tidak akan risau lagi dengan yang namanya bab rezeki, insya Allah. Demikian, mohon maaf atas segala salah dan khilaf dari saya. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala Muhammad. Walhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.